Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat kunci Daud yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Katakan sekali lagi amin. Haleluya. Pagi hari ini saya percaya kesetiaan Tuhan mengikuti kita. Amin. Sepanjang minggu, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini Tuhan akan menyertai kita dan mengasihi kita pada pagi hari ini. Karena keadaan tubuh yang sehat, Bapak Ibu bangun, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tengok kanan kiri, katakan engkau dikasihi Tuhan pagi hari ini. Engkau dikasihi Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari kita pagi hari ini kita sambut hadirat Tuhan. Kita sambut kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu yang berada di rumah pun juga akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita mengucap syukur, kita akan berdoa bersama-sama pada pagi hari ini. Bapa yang baik, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Allah Bapa yang mengasihi kami. Pagi hari ini Tuhan, saat kami bangun pagi hari, yang kami rasakan, yang kami terima, Tuhan memberikan kami kesehatan. Amin. Tuhan. Engkau memberikan tubuh yang kuat pada pagi hari ini. Karena kami tahu Tuhan, saat kami mencari wajah-Mu, Engkau memberikan kekuatan yang baru pagi hari ini. Dan pagi hari ini ibadah raya pertama ini Bapa, kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Penuhi kami dan hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Penuhi kami dan hati yang penuh cinta mengasihi Engkau Tuhan. Sebab itulah kami tetap menyatakan Engkau adalah Allah yang baik, teramat baik dan sangat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar pagi hari ini Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Engkau memberkati rekan-rekan kami. Engkau memberkati anak-anak kami yang juga akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Amin. Tuhan, berikan mereka masa depan yang cemerlang. Berikan mereka Tuhan, Engkau menuntun setiap langkah kaki mereka. Biarlah mereka menuai dengan berkat-berkat yang tidak pernah kesudahan Tuhan. Berkati setiap orang tua yang berada di tempat ini. Kasih dan setia memberikan umur yang panjang bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami mau menyembah Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat kuasa-Mu di sini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Mari sembah umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang baik, teramat baik, sungguh baik Tuhan Yesus. Saat umat-Mu menyembah dan mencari Engkau pagi hari ini Tuhan, yang kami lihat adalah kesetiaan Tuhan. Engkau tetap setia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati berkat-berkat kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap,
hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamanya ku kan setia melayani, mengasihi. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Oh, mari katakan bersama-sama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu selalu Dia yang menopang kita, menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Dia yang berjanji, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Terus selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku, Kaulah Tuhan
seperti Engkau Tuhan. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Sama-sama kita sembah. Mari saudara dikasih kita bangkit berdiri bersama. Haleluya, 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 Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali Kau ingkari kesetiaan. Kami menikmati Tuhan. Kami menikmati janji-Mu pagi hari ini Tuhan. Di sepanjang hidupku selamanya ku kan setia melayani mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allah. Mari angkat wajah-Mu dan katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Katakan, selamanya ku kan setia melayani mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya, haleluya. Allah, Allah Jesus, Allah Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Holy, holy, I love God Almighty. What is the Lamb? what is the Lamb? You are holy, Holy are you, Lord God Almighty. what is the Lamb?
Engkau perkasa di setiap pujian dan penyembahan kami. Kami serahkan semuanya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, tepuk tangan yang lebih perkasa lagi. Engkau diberikan pagi hari ini kekuatan yang Tuhan berikan. Amin. Sukacita. Tetap bersukacita. Tengok kanan kiri, katakan engkau bersuka pada pagi hari ini. Haleluya. Semua bertepuk tangan di atas kepala. kemuliaan di tempat ini dan membakar setiap hati Tuhan. Oh. Semua bertepuk tangan. Dengarkanlah suara nabi Memanggil semua umatnya, suruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu, mengangkat tinggi panji
Peduli kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, bintangkan pada dunia bahwa katakan api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, bintangkan pada dunia Bahwa Yesus segala raja, katakan segala raja, segala raja. Haleluya. Dia Tuhan Raja di atas segala raja, katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahwa Tuhan ada dan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Karena saat kita menyembah, Tuhan hadir di bait sucinya. Amin. Saat kita mencari wajah Tuhan, yang kita temukan adalah kasih sayang Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita saudara, kita nikmati terus dalam hadirat Tuhan. Tinggal tetap tenang di dalam hadirnya Tuhan. Tuhan hari di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiratnya. Tuhan mau dekat pagi hari ini. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu. dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Tuhan mau dekat dengan kita pada pagi hari ini. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah. Mari sama-sama kita kembali bangkit berdiri bersama. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu Penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Amin. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Haleluya. yang ku nampak hanya kemuliaan.
Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan yang terus nampak dalam hidup kami. Urapi setiap kami, khususnya saat ini Tuhan. Urapi kami, penuhi kami, dan pakai kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya ucapkan selamat siang, shalom. Ya, saudara, kita masih dalam rangka pencurahan Roh Kudus ya. Dan hari ini adalah puncak daripada pencurahan Roh Kudus. Karena itu saya ingin berkhotbah juga hari ini supaya kita lebih memahami tentang Allah Roh Kudus. Mari kita buka Alkitab saudara dari Kisah 1 ayat yang ke-8. Ini yang menjadi dasar firman Tuhan bagi setiap kita. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama menghormati firman Tuhan. Kisah 1 ayat yang ke-8. Kisah 1 ayat yang ke-8. Mari kita baca 2, 3. Silakan. Kudus turun ke atas kamu dan kamu ya, baik saudara-saudara, saya akan memulai di sini bahwa ada 3 alasan ya Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, kita tahu bahwa sebelum masa Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, dan 3 alasan. Pertama adalah karena Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga. Dan yang kedua adalah bukti bahwa Tuhan Yesus itu berasal dari surga. Karena itu Tuhan kita bukan dari bumi dan agama Kristen tidak dibangun dari bumi tapi dari surga. Tapi saya ingin mendalami yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus untuk memberikan masa kerja Roh Kudus. Ya, jadi Tuhan Yesus naik ke surga sebagai anak, lalu setelah dia naik ke surga, maka tiba masa Roh Kudus. Nah, ini menyangkut saudara, kita memiliki bentuk Allah itu Tritunggal. Ya, makanya saudara kalau ditanya orang, Tritunggal itu apa? Tritunggal adalah wujud Allah orang percaya. Jadi Tritunggal adalah bentuk atau wujud Allah orang Kristen. Agama lain mungkin punya wujud Allah, saudara. Ada orang yang bilang Allah itu zat. Silahkan saja, orang punya hak. Ada yang bilang Allah itu mungkin wujudnya patung. Tapi wujud Allah dalam Kristen itu Tritunggal. Ya, atau istilah 1 tapi 3, 3 tapi 1, tapi kita nggak mendalami itu. Nah, tapi karena wujud Allah kita itu Tritunggal, maka dia punya 3 masa kerja begitu. Ya, makanya ada masa Bapa bekerja, ada masa Anak bekerja, ada masa Roh Kudus. Ini sangat penting kita kenali saudara, supaya apa? Supaya kita bisa mengenal pola kerja Allah. Nah, zaman Bapa itu saya katakan Allah bekerja atau memimpin umat itu dengan wibawa, dengan firman. Makanya di zaman Bapa itu saudara, kita bisa audible tuh, dengar suara Tuhan tuh langsung di telinga bisa. Sekarang saudara jangan minta begitu. Jadi jangan kita bilang, wah saya mau percaya suara Tuhan kalau Tuhan langsung ngomong di telinga saya. Seperti Pak Petrus Tarigan ngomong. Ya berarti orang ini nggak ngerti pola kerja Tuhan. Ya harusnya dia itu hidupnya di zaman Musa, jangan sekarang gitu. Jadi lahirnya telat gitu. Ya, kalau dulu memang iya. Makanya kalau dulu Tuhan bicara sama saya langsung Petrus kerjakan ini, langsung kita dengar tuh. Nah, itu pada zaman Bapa. Itu indah sekali. Wah, saya yakin kalau saudara dengar suara Tuhan langsung pasti indah. Tapi waktu itu juga hukuman itu fatal. Makanya zaman Bapa itu kalau ada yang salah langsung mati. Ya, salah dikit langsung dihukum begitu. Karena bukan kasih karunia. Makanya yang disebut Bapa itu perwujudannya adalah firman, kata-kata. Lalu saudara, setelah zaman wibawa, Allah memimpin dengan setara. Maka kita kenal namanya kasih karunia, zaman Yesus, zaman anak. Kasih karunia itu artinya Allah jadi manusia. Makanya Yesus itu sama seperti kita. Dia manusia juga, merasakan yang kita rasakan. Ada amin? Ada amin?
Jadi kasih karunia adalah Tuhan yang di surga memimpin tadi turun jadi manusia. Setara dengan kita, sama dengan kita. Makanya zaman Yesus itu zaman kasih karunia. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ya, setelah selesai zaman anak dari lahir, mati, bangkit, dia naik ke surga, maka tiba masa Roh Kudus. Ya, tiba masa Roh Kudus. Nah, jadi saudara, sekarang setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka kita masuk di zaman Roh Kudus ini. Saat ini pun zaman Roh Kudus. Makanya gereja, kita sebagai gereja itu harus mengerti yang namanya Roh Kudus dan berjalan dalam Roh Kudus. Nah, pola kerja zaman Bapa itu wibawa. Pola kerja zaman Yesus itu setara, kasih karunia. Pola kerja dalam Roh Kudus ini bermitra, kerjasama. Makanya 1 Korintus dikatakan Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita, dia tinggal dalam hati kita. Artinya apa? Dia masuk. Jadi saudara, pola kerja Allah kita ini tambah hari tambah dahsyat. Dari yang di atas memimpin, lalu setara, lalu masuk. Saya kira nggak ada konsep keagamaan, Tuhannya tinggal di diri umatnya. Kita ini sebenarnya satu konsep agama yang dahsyat. Tuhan tinggal dalam diri saudara. Luar biasa nggak itu? Ya, biasanya agama itu Tuhan itu entah di mana, di luar kita, lalu kita menyembah dia. Itu konsep agama. Tapi konsep Kristen zaman Roh Kudus, saudara tidak menyembah Allah yang di mengawang-awang, tapi dia tinggal dalam. Nah, jadi semakin intim. Nah, Roh Kudus tinggal dalam kita ini berdampak kepada pola kerjasama. Makanya sekarang itu saudara, orang Kristen yang maksimal, orang Kristen yang menjadi ideal, itu orang Kristen yang bisa kerjasama. Ya, makanya saudara dan saya kalau mau kekristenannya cepat, kalau mau kekristenannya dahsyat, harus mudah kerjasama sama Tuhan. Karena pola Roh Kudus itu pola kerjasama. Makanya kalimat di perjanjian baru, tanpa Tuhan kita nggak mampu, tanpa kita Tuhan nggak mau. Seringkali saudara kita ini kurang diberkati, kurang dipakai Tuhan. Banyak orang Kristen sudah Kristen tapi semuanya kurang. Salahnya di mana? Padahal kadang-kadang sudah rajin ibadah, sudah doa. Salahnya di mana? Karena kurang tanggap dalam kerjasama. Ya, karena sekarang Tuhan punya kemampuan, kita harus punya kemauan. Saya yakin Tuhan mampu pakai kita semua ini. Tapi masalahnya kita nggak mau. Gitu. Masalahnya kita nggak mau kerjasama. Jadi kemampuan itu nggak terjadi. Tuhan mampu memberkati umatnya. Tapi jarang umatnya yang mau memberi. Ya, nggak bisa kerjasama. Tuhan mau berkati kita secara ekonomi, bagian kita adalah memberi. Tuhan mampu berkati kita secara ekonomi. Bahkan di masa krisis, Tuhan bisa tambah berkatnya. Saudara percaya nggak? Tapi kenapa itu banyak nggak terjadi? Karena kita nggak bisa kerjasama. Kita maunya memberi pada saat subur, pada saat panen. Kita nggak berani memberi pada saat krisis. Jadi halangan berkat Tuhan, ketidakkerjasamaan. Tuhan mampu bikin kita semua sehat. Mampu nggak? Mampu. Tapi kita malas olahraga. Bisa paham nggak maksud saya? Jadi kita ini maunya sulap, bim salabim. Sehat tanpa olahraga. Anak-anak baik tanpa diayomi. Berkat ekonomi mengalir tanpa memberi. Jadi banyak sekali orang Kristen itu salah gitu. Salah, nggak bisa kerjasama kesalahannya. Makanya saudara saya anjurkan di zaman Roh Kudus, mari kalau mau maksimal, mau lebih dahsyat, mari lebih mudah kerjasama. Sama Tuhan itu kerjasama, semua ada bagian kita. Mau keluarga pulih, kerjasama sama Tuhan, ada bagian kita. Saya kira ada buku yang saya tulis juga yang sudah sampai di sini. Ya, ada 8 aspek bagian kita, lakukan itu kerjasama. Mau masuk surga, ayo dong bertobat, kerjasamanya bertobat. Jangan mau masuk surga tapi aku nggak mau bertobat, ini kayak preman, maksa. Makanya banyak orang ikut Tuhan itu spiritnya maksa. Ya, kita akan diselamatkan masuk surga tapi kerjasamanya bertobat. Mau berhasil, pasti mau dong, ada amin. Saya nggak mau kasih pertanyaan bodoh nih. Karena di hidup ini ada 3 yang bodoh. Pengertian bodoh, tuntutan bodoh, pertanyaan bodoh.
Jadi kalau saya tanya Mas Heri laki-laki, itu pertanyaan saya yang bodoh gitu ya. Saya males nanya, saudara mau berhasil? Males, karena pasti mau. Tapi masalahnya, Anda mau nggak 2 kali sehari baca Alkitab? Karena Mazmur bilang, Mazmur 1 ayat 2, yang kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam. Siang 1, malam 2. Maka ayat 3, apa saja yang dibuatnya? Jadi apa syarat orang berhasil? Iya, baca Alkitab siang dan malam. Nah banyak orang Kristen itu enggak. Mau usaha berhasil, pabrik berhasil, toko berhasil, karir berhasil. Baca Alkitabnya malasnya minta ampun. Ini berarti enggak bisa kerjasama gitu. Ya jadi saudara, kemampuan ada pada Tuhan. Kemauan ada pada kita. Makanya mari kita mau bertobat. Mau cinta firman, mau memberi. Ada amin? Mau mengampuni. Pak nggak sanggup, minta kemampuan. Tapi mau dulu. Tapi banyak orang Kristen nggak mau. Dia maunya sehat, nggak mau olahraga. Dia maunya diberkati, nggak mau memberi. Dia maunya berhasil, nggak mau baca Alkitab. Suami mau keluar istrinya berbahagia, nggak mau mengasihi. Istri mau suaminya bahagia, tapi nggak mau melayani. Orang tua mau anaknya taat, tapi nggak mau mengayomi. Ini persoalan. Dan semua persoalan orang Kristen selalu di dalam ketidakmauan ini. Maka saudara kita sekarang zaman Roh Kudus, ini zaman kerjasama. Siapa yang bisa kerjasama dengan Tuhan, kehidupannya akan signifikan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita saudara-saudara. Oke, bisa lanjutkan. Nah sekarang kita perlu mengenal Roh Kudus karena sekarang zamannya. Pertama saudara, Roh Kudus ini adalah pribadi ya. Itu yang pertama. Jadi ketika kita bicara Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa. Bukan sekedar kuasa atau tenaga atau energi. Tadi firman Tuhan bilang kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Tapi Roh Kudus itu sendiri bukan kuasa. Ya, makanya kalimat yang benar itu bukan mari kita mengenal kuasa Roh Kudus. Bukan. Bahkan kuasa itu tidak penting. Yang benar mari kita mengenal pribadi. Ya, karena Roh Kudus itu pribadi, Saudara. Dia Roh Tuhan. Dia bukan sekedar kuasa. Nah, kalau pribadinya turun atas kita, kita punya kuasa. Jadi kuasa itu bukan poin di situ, tapi pribadi Roh Kudusnya. Istilahnya jangan menikah sama harta orang, menikahlah sama pribadi orang. Jangan menikah dengan jabatan orang, menikahlah sama pribadi orang. Jadi Roh Kudus ini pribadi. Karena Roh Kudus ini adalah Allah kita yang sekarang bekerja dalam pola roh. Tidak lagi dengan pola Bapa, tidak lagi dengan pola Yesus. Pola fisik, sekarang pola roh. Makanya di sini pun Tuhan hadir, tapi tidak fisik. Anda jangan cari fisik Yesus di sini, nggak ada. Makanya banyak orang nggak menghargai ibadah karena nggak kelihatan Tuhannya. Tapi kalau orang ngerti pola roh, biar nggak ada fisik, Anda tahu Tuhan hadir, gitu ya. Nah, jadi saudara, dia ini pribadi. Roh Kudus itu pribadi. Makanya kita perlu memperlakukan dia itu pribadi, bukan kita yang menggunakan Roh Kudus, tapi Roh Kudus menggunakan. Makanya Roh Kudus itu pertama bisa dipadamkan. Kesalahan orang Kristen adalah dalam hidupnya dan ibadah memadamkan roh. Ya, Roh Kudus itu adalah pribadi dan pada dasarnya hidup kita, ibadah kita itu milik Roh Kudus. Ini rumah Tuhan. Ibadah ini pestanya Tuhan. Amin enggak? Kita ini hanya tamu Tuhan loh. Esensinya ibadah ini milik Roh Kudus. Tapi berapa banyak dorongan Roh Kudus dipadamkan. Waktu kita tadi menyembah, Roh Kudus ingin saudara bersyafaat, saudara padamkan. Roh Kudus ingin saudara menangis, saudara padamkan. Roh Kudus ingin Anda umpamanya bernubuat, kita padamkan. Berapa banyak dorongan-dorongan Roh Kudus. Bahkan saya bilang mohon maaf, gereja Pentakosta pun sekarang udah enggak lagi dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus sekarang kalau mau berkarya itu mesti pamit, Om bisa enggak? Karena semua kita sudah setting.
Ya, akhirnya lawatan Roh Kudus dalam ibadah. Mohon maaf. Kita hanya melakukan profesionalisme ibadah, tapi perjumpaan dengan Roh Kudus semakin berkurang. Karena apa? Banyak jemaat memadamkan. Ada orang mau dipimpin berbahasa roh, dia padamkan. Itu Roh Kudus itu nggak suka, saudara. Kita perlu kembali benar-benar jadi gereja Pentakosta, benar-benar kembali kepada gereja Roh Kudus. Kita mentaati semua apa yang dialirkan. Ya, kadang banyak sekali sekat Roh Kudus nggak bisa bekerja. Kadang kita pikir, waduh nanti apa kata orang. Oh nanti jamnya udah nggak tepat. Macam-macam. Tapi saya mau katakan, mari perlakukan Roh Kudus itu pribadi. Bukan kita yang ngatur dia, tapi Roh Kudus yang ngatur kita. Makanya saudara dan saya dalam hidup perlu konfirmasi. Tanya Roh Kudus. Mau lakukan apa? Tanya Roh Kudus. Ya, dan apa yang dialirkan oleh Roh Kudus, itu yang kita taati. Saudara, Roh Kudus itu nggak ada di awan sana. Dan bersekutu sama dia nggak perlu tunggu halilintar. Ya, karena dia tinggal dalam diri kita. Dan dia bekerja lewat dorongan. Saya yakin Roh Kudus selalu memberi dorongan untuk saudara. Mungkin kita didorong bersyafaat untuk seseorang. Atau kita didorong memberi untuk seseorang. Mari saudara, kalau kita perlakukan dia sebagai pribadi, kita akan tanggap semua dorongan. Bahkan kita memutuskan segala sesuatu. Di mana kita kerja, apa usaha yang kita geluti, apa yang kita lakukan berdasarkan dorongan. Dorongan Roh Kudus. Saya yakin Roh Kudus selalu memberikan dorongan untuk kita. Tapi itu tadi, banyak orang-orang percaya merasa kalau memadamkan roh itu nggak salah. Padahal kalau kita padamkan, itu sama dengan begini saudara. Kayak brother ini mau ngomong sama saya, lalu saya bilang, udah jangan bicara. Rasanya nggak asik gitu kan. Rasanya nggak sopan. Ya. Jadi Roh Kudus mau melakukan sesuatu, lalu kita padamkan. Dan yang kedua, selain memadamkan roh, kita itu bisa mendukakan malah. Mendukakan roh itu kita mencela. Ya, bahasa roh orang kita cela. Ada nubuatan kita cela. Ada penglihatan kita cela. Bahkan gereja karismatik itu karena banyak traumatik begini, akhirnya pekerjaan roh itu banyak nggak muncul sekarang. Ya, banyak nggak bangkit. Karena mendukakan. Roh Kudus bisa berduka. Bahkan yang lebih hebat, bisa terhujat. Makanya ada 3 kesalahan orang terhadap Roh Kudus. Bisa dia memadamkan Roh Kudus, atau dia mendukakan Roh Kudus, atau dia bahkan menghujat Roh Kudus. Sekali lagi, jangan padamkan roh, jangan dukakan roh, jangan hujat Roh Kudus, tapi biarkan Roh Kudus bekerja. Ya, baik dalam hidup kita, saudara tolong konfirmasi dalam hidup saudara, Roh Kudus engkau mau apa? Roh Kudus kehendakmu apa? Saudara yang mau menentukan bisnis, sekolah, tinggal di mana? Konfirmasi Roh Kudus, pimpin. Minta konfirmasi sama dia. Makanya ada 2 orang yang berdoa saudara. Pertama, dia tentukan pergi ke Surabaya. Lalu begitu dia tentukan pergi ke Surabaya, dia bilang, Tuhan berkati, lindungi, sertai. Salah nggak doa begitu? Seolah-olah tidak salah toh. Saya mau ke Surabaya. Saya doa, Tuhan berkati, lindungi, sertai perjalanan dan yang ditinggalkan. Tapi ada doa yang lebih baik. Kalau dia berani berdoa, Tuhan boleh nggak saya ke Surabaya? Ayo, kita biasanya doa yang mana? Ya, ada banyak orang dia menentukan, dia setting, lalu dia pakai formalitas doa. Dan itu yang paling banyak berakhir di penjara. Para bisnismen banyak di penjara karena dia menentukan bisnis. Lalu karena dia Kristen, diseret-seret Tuhan. Tuhan berkati sertai bisnis ini. Tapi tidak pernah minta konfirmasi di awal. Banyak keluarga-keluarga hancur karena pranikahnya sudah problem. Saya dalam konseling keluarga, salahnya semua di garis star. Orang yang kalah di finish, kesalahannya itu di star. Makanya tolong harusnya di star tanya Tuhan. Bukan kita tentukan ke Surabaya lalu Tuhan sertai lindungi. Tapi harusnya dari lebih mendasar. Tuhan boleh nggak saya ke Surabaya? Kalau boleh pasti disertai. Tapi kalau dia bilang nggak boleh, ya kita harus taat. Artinya biar Tuhan yang setting. Amin. Jadi saudara kalau ketemu bisnis, coba mulai dari nol. Tuhan boleh nggak ambil? Konfirmasi di awal gitu. Bukannya setelah kita tentukan tanpa konfirmasi, lalu seret-seret Tuhan. Ayo Tuhan sertai, ayo Tuhan berkatin. Nanti Tuhan bilang ini yang jadi kacung siapa ini? Kok kayaknya
kebalik gitu. Mari perlakukan Roh Kudus sebagai pribadi. Baik seharian, baik pelayanan, baik bisnis, baik gereja. Mari kita konfirmasi karena Roh Kudus adalah Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, selain Roh Kudus adalah pribadi Tuhan, Roh Kudus bekerja saat ini. Ya, yang kedua, bahwa sekarang tadi saya katakan zaman Roh Kudus. Dan dia bekerja sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi zaman terakhir ini zaman Roh Kudus. Makanya ada ayat, siapa menghujat anak diampuni, siapa menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Itu tidak bicara kapasitas bahwa Roh Kudus lebih besar dari Yesus atau Yesus lebih kecil dari Roh Kudus, tidak. Itu bicara masa kerja. Orang yang tidak bertobat di zaman Yesus bisa bertobat di zaman Roh Kudus. Tapi orang gak mau bertobat di zaman Roh Kudus, tidak ada zaman pertobatan. Karena zaman terakhir, zaman Roh Kudus. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi saudara, tugas kita harus semakin mengenal Roh Kudus ini. Semakin mengenal, semakin intim, semakin berjalan. Ada amin? Ya, karena Roh Kudus bekerja saat ini. Zaman Bapa sudah lewat, zaman anak sudah lewat. Sekarang mau tidak mau kita ada di zaman Roh Kudus. Dan Roh Kudus tinggal dalam hati kita, bukan numpang. Pemberian roh di PL dengan di PB berbeda. Kalau di PL itu pemberian rohnya itu tertentu. Roh Kudus masuk orang tertentu untuk tugas tertentu. Dan setelah tugas itu selesai, orangnya, Roh Kudusnya itu keluar. Makanya di zaman PL itu ada konsep roh Tuhan keluar masuk. Tapi di zaman perjanjian baru tidak ada konsep roh Tuhan keluar masuk. Karena dia menetap. Dia tinggal, bukan temporer. Tapi dia permanen. Dia tidak parkir, tapi tinggal. Wah, luar biasa. Roh Kudus gak parkir dalam hidup kita. Bahkan ketika kita berdosa, Roh Kudus tetap. Cuman kadang perasaan kita aja merasa gak layak. Jika kita tidak setia, Roh Kudus tetap setia. Ada amin. Dia menyertai kita, tinggal dalam diri kita. Makanya orang Kristen itu sekarang independen. Punya kebebasan. Saudara bisa lebih rohani dari pendeta. Bisa. Roh Kudus saudara bukan Roh Kudus second. Jadi jangan pikir, oh kalau Pak Ardian, kalau Pak Petrus, kalau yang di mimbar itu Roh Kudusnya asli. Oh kalau kami ini kan simpatisan, jadi Roh Kudus kami ini KW gitu. Jangan berpikir begitu, Roh Kudus kita semua sama. Ada amin? Yang membedakan orang Kristen apa? Tadi respon kerjasamanya. Ya, kenapa saya yang berkhotbah? Ya karena saya yang mau berkhotbah. Mungkin Anda tidak mau. Coba Anda mau khotbah, saya yakin 5 tahun Anda khotbah di sini. Kalau saudara mau, kenapa saya yang keliling Indonesia? Karena saya mau. Amin gak ini? Kenapa ada orang yang banyak memberi kepada pekerjaan Tuhan? Karena dia mau. Banyak orang lebih kaya, tapi mungkin gak mau. Banyak orang suaranya lebih merdu dari saya, tapi gak mau. Lebih baik perak yang ditemukan daripada emas yang tersembunyi. Buat apa biar emas kalau nggak nampak? Iya kan? Suara saudara kayak Ruth Sahanaya, nggak pernah nyanyi. Gunanya apa? Lebih baik kayak worship leader kita. Lebih indah dari Ruth Sahanaya. Amin nggak? Lebih baik bernyanyi buat Tuhan walaupun serak-serak basah. Daripada suara kayak Ruth Sahanaya nggak pernah nyanyi. Lebih baik Anda beritakan firman walaupun kacau balau. Daripada Anda bisa sistematis, tapi nggak pernah ngomong. Lebih baik persembahan yang sedikit, asal dikasih. Daripada harta melimpah, tapi disimpan. Lebih baik perak, asal ditemukan. Daripada emas yang tersembunyi. Jadi mari kemauan kita ini, saudara. Mari kita kerjasama. Ini zaman Roh Kudus. Kalau zaman Bapa beda. Zaman Bapa, zaman paksa. Anda nggak mau juga dipaksa. Coba lihat nabi-nabi perjanjian lama. Nggak ada yang mau. Siapa yang mau? Musa nggak mau, Yeremia nggak mau. Ya, Yunus apa lagi? Paling nggak masuk akal di saya itu cerita Yunus. Waktu pertama saya cerita Yunus, cerita apa ini? Suruh ke Niniwe, pergi ke Tarsis, naik kapal, datang badai, lempar ke laut, dimakan ikan, tidak mati, dimuntahkan. Ini dongeng apa? Itu kalau Yunus nggak taat, maka ikannya datang lagi, telan lagi. Ada penelanan Yunus jilid 2. Karena di PL itu Tuhan paksa. Kalau Tuhan sudah bilang, kamu sudah nggak bisa melawan itu.
Dengan cara apapun harus jadi. Tuhan paksa. Sekarang Tuhan gak paksa Bapak Ibu. Sekarang Tuhan minta kerjasama. Dia mengetuk di pintu, gak dobrak. Makanya tolong dong kerjasamanya. Ada amin? Saya ini sedang khotbah, tolong kerjasamanya. Anda dengar? Tolong dong kerjasama. WL itu memimpin lagu, tolong kita bernyanyi, kerjasama dong. Supaya WL kita gak stres sendiri. Saudara mau saya gak kerjasama? Saya diem aja nih 5 menit. Anda pusing nih. Saya ngomong terus ini karena mau kerjasama. Ada amin? Ayo kerjasama. Dengan Tuhan itu kerjasama. Tanpa Tuhan kita gak mampu. Tanpa kita Tuhan gak mau. Kerjasama, mau sehat, olahraga Bapak Ibu. Kerjasama. Orang yang mau sehat gak olahraga itu preman, itu sulap. Mau diberkati ekonomi, banyak memberi. Semua ada kerjasamanya. Makanya yang dibutuhkan sekarang umat yang cerdas. Ada amin? Bukan umat yang ngotot. Ada orang gak bisa kerjasama. Wah, ngotot aja sama Tuhan. Tuhan cuma bilang kerjasama. Zaman Roh Kudus itu kerjasama. Makanya mari ya beli lagi lah buku saya itu ya. Biar tahu kerjasamanya ya. Kemarin ada pengusaha di sini beli 50 buah 1 biji. Saya mau kasih ke jemaat katanya. Saudara juga belilah 50 buah atau 100 buah. Saudara cuma 50 ribu. Saudara kasih 5 aja orang makan 50 ribu. Makan pagi sore habis di toilet. Saudara kasih buku saya itu seumur hidup bisa jadi berkat. Amin. Ya paling enggak kasihan nama penulisnya lah gitu ya. Ini bukunya habis ini puji Tuhan. Ya karena saya paksa orang membeli gitu ya. Saudara membeli itu enggak ada untuk saya. Itu keuntungannya untuk subsidi buku anak penjara. Saya hanya menulis jadi berkat. Karena kita banyak kasih buku gratis. Jadi kalau saudara beli buku saya, saudara udah berkati pelayanan penjara. Ya karena kita kasih gratis untuk mereka. Ya, jadi Roh Kudus bekerja saat ini. Yang terakhir saudara. Yang ketiga, Roh Kudus memiliki potensi. Nah ini saudara alami ya. Jadi pertama Roh Kudus itu adalah roh Tuhan, Tuhan sendiri. Yang kedua saat ini masa Roh Kudus, ada amin. Dan ke depan tetap masa Roh Kudus, nggak ada masa lain lagi. Yang ketiga ketika Roh Kudus turun atas kita, maka dia berikan buah roh pertama. Buah roh saudara lihat Galatia, kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Itu untuk perubahan karakter kita. Jadi kalau saudara, ya saya, kalau kita mau ada yang kita ubah, mari tolong saudara hampiri Roh Kudus, bilang Roh Kudus bangkitkan buah roh. Mungkin ada nih kita kurang menguasai diri, kalau marah sama anak kayak kita yang kesurupan. Ya mungkin kita merasa kurang baik, kita kurang setia. Kan sering di gereja itu kan, ayo berubah, harus berubah. Saya mau tanya, cara berubah apa? Cara berubah bukan berusaha berubah. Kita diubah lewat Roh Kudus yang membangkitkan buah. Nah, makanya saudara sekali lagi, kalau ada yang perlu kita ubah dalam diri kita, pernah nggak saudara berdoa, Roh Kudus bangkitkan buah rohmu. Ini perlu kita doakan. Ketika buah roh dibangkitkan, itu akar kejahatannya dicabut. Orang berubah itu bukan memangkas kejahatan. Kalau mau bunuh pohon, cabut akarnya, bukan potong rantingnya. Selama akarnya ada, tetap. Ada orang ngerokok terus, dikurangin dari 2 bungkus 1 bungkus, nanti jadi 3 bungkus. Karena keinginannya itu yang harus dicabut. Dan mencabut keinginan dengan buah roh yang dibangkitkan. Makanya bilang Roh Kudus bangkitkan buah rohmu dalam diriku. Nanti ibu-ibu tiba-tiba sabar aja. Tiba-tiba berkemurahan aja. Tiba-tiba bisa mengampuni aja. Saudara sendiri kaget dengan diri saudara. Kok saya jadi begini ya? Artinya dalam arti yang positif. Orang yang diubah Roh Kudus lewat buah roh, dia terkejut dengan dirinya. Sehingga dia bilang, dulu saya ini bukan saya. Kalau dulu saya yang dulu, ini gak bisa seperti ini. Kalau Roh Kudus bekerja, akarnya dicabut. Perubahan kita jadi sempurna. Amin. Yang kedua saudara, ada karunia roh. Ini untuk melayani. Ya saudara baca itu ya, ada ayatnya 1 Korintus 12. Ada hikmat, iman, pengetahuan, nubuatan, mujizat, kesembuhan, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, membedakan roh. Ada karunia. Karunia itu alat melayani, alat supranatural.
Ya memang karunia ini kalau kita rajin baru dia bangkit. Tapi perlu kita katakan Roh Kudus bangkitkan karunia. Nanti saudara akan mengalami dalam pelayanan saudara manifestasi. Ya, karunia dan talenta itu dua alat kerja pelayanan. Talenta itu yang bisa dipelajari, karunia nggak bisa dipelajari. Ya makanya semua yang bisa dipelajari talenta. Bermusik itu, berkhotbah, menari, bernyanyi ini semua talenta. Yang bisa dipelajari itu semua talenta. Dan ini semua alat pelayanan. Bernyanyi untuk melayani, bermusik untuk melayani. Nah karunia itu nggak bisa dipelajari. Dia terjadi lewat manifestasi. Makanya nggak ada pelajarannya bikin kesembuhan. Nggak ada pelajarannya bikin punya pengetahuan. Nggak ada. Dia manifestasi. Nah dia akan sering termanifestasi kalau kita rajin melayani. Karena dia alat pelayanan. Kalau kita malas melayani, karunia kita tidak ditemukan. Makanya mari rajin melayani supaya saudara tahu. Sekarang ini saudara, gereja itu menganut tingkat paling rendah. Jadi sekarang seolah-olah yang melayani hanya yang bertalenta. Makanya kalau di gereja ada orang nggak bisa nyanyi, nggak bisa khotbah, nggak bisa nari, nggak bisa musik. Apalagi nggak punya uang, habis dia. Nggak jadi apa-apa di gereja, manas-manasin bangku aja, mohon maaf. Jadi banyak sekali orang sekarang merasa nggak berguna di gereja. Yang berguna itu mesti bisa nyanyi, mesti bisa musik, mesti bisa khotbah, atau menari. Kalau nggak bisa semua, nggak apa-apa. Asal dia konglomerat, punya duit. Tapi kalau semua ini nggak ada, dia merasa anak tiri di gereja. Karena dasar kita sekarang melayani berdasarkan talenta. Saya mau bilang, Anda nggak bisa ini semua, nggak masalah. Asal Anda tahu karunia saudara. Karunia lebih hebat dari talenta. Saya sih lebih bangga nyembuhin orang di rumah sakit daripada jadi singer di sini. Kalau saya sih lebih suka melakukan mujizat di luar daripada terima tamu di sini. Artinya tetap ada dimensi pelayanan yang bahkan lebih hebat. Cuman kalau tidak bertalenta nggak bisa dalam show ibadah. Tapi bukan berarti Anda tidak punya nilai. Sekarang ini orang yang nggak masuk show ibadah seolah-olah nggak berguna. Bingung dia, mau jadi apa ya saya di gereja ya? Karena kita nggak pernah membangkitkan karunia. Padahal banyak pelayanan, ini tingkat paling rendah ini saudara. Kadang-kadang kita merasa ini nomor 1, ini paling rendah. Pelayanan talenta itu nomor 3, paling rendah. Lebih hebat melayani dengan karunia. Di atas karunia melayani dengan jawatan, lebih hebat lagi. Tapi gereja sekarang, kita hanya menganut talenta. Kita nggak ngerti karunia, kita nggak ngerti apalagi jawatan. Saya khotbah jawatan, Anda bingung pasti. Nggak ngerti, apa itu jawatan? Dikira singkong gitu, ini permen apa? Artinya gereja menganut standar paling rendah. Tapi saya harus katakan, kalau Roh Kudus turun, ada karunia roh. Ada amin. Saya lebih suka kalau karunia roh bekerja dalam hidup saudara. Saudara lebih baik bernubuat di sana. Ya, saudara kasih nubuat di sini. Itu lebih dari berkhotbah. Ya, karena kadang kita berkhotbah itu sudah ditentukan sesuai catatan. Ya, lebih baik Anda bernubuat di sana, dapat penglihatan. Wah, saudara, kalau karunia bekerja luar biasa. Yang terakhir, bahasa roh. Anda jangan anti dengan bahasa roh. Ya, buah roh untuk mengubah karakter kita, karunia roh untuk alat pelayanan kita, bahasa roh, senjata doa. Ya, coba lihat ayat terakhir, mudah-mudahan terakhir. 1 Korintus 14 ayat 14. Mari baca Bapak Ibu. 2, 3. Silakan. Ya, bahasa roh itu fokusnya bahasa doa. Dan kita ada 2 dimensi berdoa. Praise worship itu termasuk doa. Ya, jadi ada berdoa dengan akal budi. Kalau akal budi sudah mentok, maka berdoalah dengan roh. Gitu. Nah, jadi maksudnya begini, dalam hidup seharian kita, kalau saudara mikirin anak, mikirin bisnis, mikirin hidup, ini sudah buntu, di situ saudara perlu berbahasa roh. Gitu. Jadi ada waktunya kita berdoa dengan akal budi, tapi kalau akal budi selesai, kita berdoa. Makanya orang yang dibaptis Roh Kudus, orang yang berbahasa roh, gunakan itu di ruang-ruang doa. Ayat paling terakhir, ayat 18-nya, kita lihat teladan Paulus. Ayat 18-nya, saya berharap kita semua bisa
penuh dengan Roh Kudus. Mari saudara, terakhir. 2, 3. Ya, Paulus itu bahasa rohnya panjang. Ini kesaksian Paulus. Dia berbahasa roh. Paulus itu rasul kita. Makanya jangan anti bahasa roh. Ya, Paulus banyak berbahasa roh, panjang berbahasa roh, tapi secara khusus memang tidak dalam ibadah, tapi di dalam kehidupan doa pribadi. Saudara, ada 2 senjata pamungkas rohani, khususnya di masa krisis. Sekarang masa krisis, kalau Anda mau berkemenangan di masa krisis, 2 yang harus Anda lakukan. 1, doa puasa. Yang kedua, banyak bahasa roh. Itu 2 itu, tergantung Anda mau pilih yang mana. Jadi di masa krisis itu senjata pamungkas. Ya maaf ya kalau pakai bahasa orang judi, jokernya kekristenan. Jadi kalau sekarang Anda ini bermasalah, merasa masalahnya nggak ada jalan keluar. Baik aspek apa saja, 1 doa puasalah. Yang kedua, banyak bahasa roh. Kalau anak udah nggak bisa diomongin, bahasa rohin aja. Kalau suami nggak tobat-tobat, bahasa rohin aja. Kalau bisnis Anda rasanya buntu, bahasa roh aja. Jadi jangan lagi pakai bahasa jiwa. Naik dimensi Roh Kudus. Nanti saudara akan lihat. Terobosan akan terjadi. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Shkiara la 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 la. Shkiara la la la. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh. Mari saya minta kita berbahasa roh. Saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, mari kita sembah dengan bahasa roh. Hinnaralamayase. Hinnaralamayaso. Ya. Hinnaralamaso, hinnaralamayase, kiara la 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 la, Mari angkat tangan kita Bapak Ibu. Mari angkat tangan kita. Mari katakan, Roh Kudus, tenggelamkan rohku dalam rohmu. Saudara yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, saudara yang rindu menerima bahasa roh, mari saat ini buka hati. Mari buka tangan saudara. Mari katakan, tenggelamkan rohku dalam rohmu. Mari saya minta kita semua berbahasa roh. Kiara labaya sandara lamas, ora lahoma ralahoma ralahoma, sidara. Terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus, penuhlah dengan Roh Kudus, terimalah Roh Kudus dalam nama Yesus. Buka hati saudara, terimalah Roh Kudus, tenggelamkan roh kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jadilah penuh. Terimalah bahasa roh. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Hinnarala da 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 da. Hinnarala homa rala homa rala homa. Hinnarala homa rala homa rala homa. Shirara da 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 da. Biar engkau memiliki bahasa doa. Hinnarala homa rala homa. Shirara da 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 da. Hinnarala homa. Kipapa nala mate nala homa sere. Innala homa tekara lama sera. Terimalah Roh Kudus. Jadilah penuh. Jadilah penuh. Haleluya. Ya rala damayase. Innarala homa rala homa rala homa.
Hiaralahoma, ralahoma, ralahoma. Inaralahoma. Hiaralahoma. Kiaralahoma. Yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang memiliki persoalan menemukan jalan keluar. Mari saudara sekali lagi angkat tangan kita. Saudara yang merasa punya pergumulan, yang selama ini saudara sudah hampir putus asa, saudara yang selama ini tidak sembuh-sembuh, saudara yang selama ini merasa kurang diberkati, saudara yang saat ini sedang kebingungan bekerja dan berusaha, mari saya ajak saudara berbahasa roh. Mari doa dengan bahasa roh, maka terobosan akan terjadi. Mari kita berdoa dalam roh semuanya. Mari masuk di dalam roh. Hindaralahoma, ralahoma, seralahoma, ralahoma. Terbukalah jalan-jalan. Hindaralahoma, ralahoma. Terbukalah jalan-jalan dalam nama Yesus. Terbukalah jalan-jalan. Terjadilah pemulihan. Terjadilah pemulihan. Terjadilah terobosan. Mari dengan musik. Mari dengan musik kita sembah dengan bahasa roh. Hindaralahoma, ralahoma. Hindaradadadadadada. Shidadadadadadada. Terobosan terjadi. Shiradadadadadadada. Sharadadadadadada. Sharadadadadadada. Hindaradadadadadada. Hiralahoma, radalahoma, ralahoma. Terjadilah mujizat. Terjadilah mujizat. Terimalah kuasa Tuhan. Terimalah kuasa Tuhan. Terimalah kuasa. Terimalah kuasa. Terjadilah mujizat. Terjadi mujizat. Horalahoma, ralahoma. Shinaralahoma, ralahoma. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terjadilah mujizat. Hindaradadadadada. Shinaralahoma, ralahoma, ralahoma. Kipanaralahoma, takanalahama. Shinaralahoma, ralahoma, ralahoma. Haleluya. Haleluya. Ada kemenangan dalam hidup kami. Ada kemenangan. Ada pemulihan. Yes Lord, yes Lord. Hindaralahoma. Terbukalah jalan-jalan, terbukalah pintu-pintu, terjadilah terobosan, terjadilah mujizat. Semua sakit penyakit dipulihkan, sakit penyakit sembuh, sakit penyakit diubahkan dalam nama Yesus. Ada mujizat. Innaralahoma, shirarararara, innaralahoma, ralahoma, ralahoma, shiraralahoma, ralahoma. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Ada terobosan bisnis, ada terobosan pekerjaan, ada terobosan rumah tangga, ada terobosan pelayanan. Kami patahkan semua ketakutan, semua kegentaran, semua yang bukan dari Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Kami tolak dalam nama Yesus. Oh Tuhan, tutup bungkus kami semua oleh kuasa-Mu. Oh terima kasih Roh Kudus. Bangkitkan pekerjaan roh-Mu dalam hidup kami. Amen. Bangkitkan buah roh, bangkitkan karunia roh, bangkitkan bahasa roh. Amen. Dalam diri setiap kami. Bapa terima kasih, kami bangga memiliki Roh Kudus. Kami bahagia berjalan dengan Roh Kudus. Bersama Roh Kudus pasti berkemenangan. Pasti berkemenangan. Kami akan berkemenangan. Kami mengalami terobosan, mengalami mujizat dalam segala aspek.
Haleluya. Jadikan kami umat yang tanggap, yang mau bekerja sama, yang mau membayar harga, yang mau melakukan bagian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita juga menikmati berkat firman Tuhan yang menguatkan. Karena saat Roh Kudus ada di dalam kita, semua akan menjadi nyaman di dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari multimedia. Saya persilakan. Terima kasih Pak Petrus Tarigan atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari berfellowship dengan Zoom dalam doa malam Selasa 25 Mei pukul 7 malam. Link akan dibagi di grup WhatsApp. Sampai berjumpa dalam ibadah raya minggu depan 30 Mei pukul 9 pagi tempat ini bersama Bapak Jacob Israel. Demikian informasi sepekan, tetap jaga protokol kesehatan 5M. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari berikan senyuman. Sambil katakan Tuhan Yesus memberkati pada kita pagi hari ini. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari sekali lagi angkat tangan kita bersama-sama. Haleluya. Bila kau yang membuka, Amin Tuhan. Amin. Bukalah pintu-pintu bagi kami. Bukalah terobosan-terobosan agar kami melihat kemuliaan-Mu. Angkatlah kami ya Tuhan. Angkatlah kami. Haleluya, 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 haleluya. tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, kami mengucap syukur atas ibadah kami. Biarlah roh keperkasaan, roh kekuatan, roh kebangkitan, roh penginjilan, biarlah hidup kami semua semakin dibangkitkan di dalam Engkau. Kami berdoa, jadikan kami umat yang tanggap, umat yang mau, umat yang mudah bekerja sama dengan Tuhan. Jauhkan dari kami hati yang keras, jauhkan hati yang bebal, jauhkan hati yang malas dalam diri kami. Jadikan kami umat yang tanggap, umat yang siap, bahkan prajurit Kristus. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan kembali, berkat-Mu atas kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dengan iman. Pulanglah, engkaulah umat kesayangan Tuhan, engkaulah biji mata Tuhan. Biarlah damai sejahtera Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya berkata, amin.